syarat amal itu diterima cuma 2. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berbaik sangka, rata-rata kaum muslimin mengikhlaskan amalnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk yang lain, tidak untuk manusia, tidak riya untuk dilihat orang, tidak sum'ah untuk diperdengarkan dan dibicarakan orang. No. Kita berbaik sangka kepada semua kaum muslimin. Amal mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi syarat yang kedua terkadang tak terpenuhi, yaitu mutaba'atus syariah. Amal tersebut sesuai dengan tuntunan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang belajar fikih ibadah, yang kita pelajari dari Nabi Muhammad SAW cuma 6 perkara. Sebab ibadah tersebut, jenis, jumlah, cara, waktu, tempat. Tidak lebih dari itu. Itulah tugas kita kemudian mengilmuinya terlebih dahulu sebelum kita mengamalkan. Apakah amal ini sebabnya Nabi Muhammad ajarkan? Apakah amal itu jenisnya betul yang diajarkan Nabi Muhammad? Jumlahnya, caranya betul seperti ini. Waktunya apakah sudah masuk? Atau kemudian tempatnya tepat? Tidak lepas dari 6 hal itu saja jamaah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Innallaha ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum." Yang artinya adalah, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah, Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosamu dan dosa-dosa orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui di mana kalian beramal
dan kemana kalian akan kembali. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan ayat ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya satu bab di mana kita mengetahui bahwasanya Imam Al-Bukhari jika mencantumkan satu bab dalam kitabnya itu menunjukkan sebuah prinsip, khususnya tentunya prinsip beliau yang selaras dan bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ayat ini beliau mengatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Satu bab dalam kitab beliau, kata beliau menyebutkan ilmu itu sebelum berkata-kata dan sebelum beramal. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khitab atau sapaan ini untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya manfaatnya berlaku untuk semua umatnya. Kata Allah, fa'lam, maka ketahuilah, ilmuilah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya untuk mengilmui sesuatu terlebih dahulu sebelum mengatakannya, khususnya perkara agama dengan mendakwakannya, dan sebelum kita beramal. Annahu la ilaha illallah, yaitu perkataan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosamu, amal. Jadi ilmu itu jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum seorang berkata-kata dan sebelum seorang melakukan amalan. Perintah kepada kita semuanya untuk selalu menuntut ilmu, apalagi berkaitan dengan ilmu agama yang dengannya kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan, menerangkan perkataan Imam Bukhari ini, bahwasanya ilmu itu bisa meluruskan niat seseorang, kemudian membuat perkataan seseorang menjadi bijak, dan membuat amalan seseorang lurus berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ilmu. Betapa banyak kemudian orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang Allah sebutkan bahkan sesat, karena bisa jadi mereka berilmu tapi kemudian mereka tidak mengamalkan ilmunya, atau sebaliknya. Dan inilah yang parah, ini yang mungkin lebih berat, mengamalkan satu amalan tapi tanpa ilmu. Makanya setiap hari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi bagian dari golongan tersebut, golongan yang Allah Subhanahu wa taala murkai, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Setiap hari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala minimal sehari 17 kali. Ketika semua kita mengatakan atau menyebutkan atau membaca surah Al-Fatihah, pada ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ketahuilah bahwasanya ketika seorang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Hidayah dengan dua macamnya, hidayah dengan dua jenisnya, hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq. Hidayah mudah untuk menuntut ilmu, hidayah mudah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Setiap hari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak ingin menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita tidak ingin menjadi orang-orang tersebut. Bahwasanya al-maghdub dan ad-dallin, mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Berilmu mereka, tapi kemudian mereka tidak mengamalkan.
beramal mereka, tapi amal mereka tidak dilandasi dengan ilmu. Maka kata beliau hafizallahu ta'ala, resapi. Ketika seorang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, resapi, maknai. Makanya kita tidak buru-buru ketika membaca surah Al-Fatihah. Karena pada setiap ayatnya begitu bermakna. Khususnya kemudian ketika kita menyebutkan doa kita, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Hidayah mudah untuk menuntut ilmu. Hidayah kemudian mudah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan kemudian kalau kita berbicara, kita kaum muslimin, kita tinggalkan Yahudi dan Nasrani. Tanpa ilmu, betapa banyak kemudian sebagian di antara kaum muslimin, mereka tersesat jalannya. Tapi mereka merasa bahwasanya mereka sedang melakukan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 103 104, "Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakan wahai Muhammad, maukah kamu aku beritakan tentang orang-orang yang merugi dengan amal-amal mereka, sia-sia dengan amal-amal mereka, sudah beramal tapi tidak ada hasilnya, nol di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan berdosa, kata para ulama. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan amalan di dunia tapi tersesat. Dhalla sa'yuhum, usaha mereka, amal mereka, perbuatan mereka sesat. Dan mereka mengira bahwasanya mereka melakukan amalan saleh. Ini yang terjadi di kalangan atau sebagian kaum muslimin. Ketika mereka mengamalkan satu amalan tanpa ilmu, mereka tidak mengilmui terlebih dahulu perbuatan ini. Mereka tidak mengilmui terlebih dahulu perbuatan itu. Yang penting yang melakukan banyak. Yang penting yang melakukan kemudian sudah turun-temurun. Dia merasa bahwasanya tidak perlu kemudian mengilmui amalan tersebut. Akhirnya kemudian amalnya menyimpang. Tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak sesuai kemudian dengan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu jamaah sekalian rahimakumullah, syarat amal itu diterima cuma dua. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berbaik sangka, rata-rata kaum muslimin mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk yang lain, tidak untuk manusia, tidak riya untuk dilihat orang, tidak sum'ah untuk diperdengarkan dan dibicarakan orang. No. Kita berbaik sangka kepada semua kaum muslimin. Amal mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi syarat yang kedua terkadang tak terpenuhi, yaitu mutaba'atus syariah. Amal tersebut sesuai dengan tuntunan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang belajar fikih ibadah, yang kita pelajari dari Nabi Muhammad SAW cuma 6 perkara. Sebab ibadah tersebut, jenis, jumlah, cara, waktu, tempat. Tidak lebih dari itu. Itulah tugas kita kemudian mengilmuinya terlebih dahulu sebelum kita mengamalkan. Apakah amal ini sebabnya Nabi Muhammad ajarkan? Apakah amal itu jenisnya betul yang diajarkan Nabi Muhammad? Jumlahnya, caranya betul seperti ini. Waktunya apakah sudah masuk? Atau kemudian tempatnya tepat? Tidak lepas dari 6 hal itu saja jamaah. Dari semua ibadah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan semuanya sudah sempurna. Allah tidak wafatkan Nabi Muhammad SAW sampai Allah menyempurnakan syariatnya. Syariat Islam sudah sempurna, bahkan Nabi Muhammad SAW masih hidup. Maka pelajarilah, ilmuilah,
sebelum kita mengamalkan satu amalan, atau sebelum kita mengatakan satu perkara berkaitan dengan agama ini. Jangan sampai kemudian kita mengamalkan satu amalan, merasa itu adalah amal saleh, padahal sesat amalan kita, sia-sia amalan kita, tidak sesuai amalan kita dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percuma akhirnya. Nol pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan berdosa. Bayangkan. Seseorang merasa melakukan amal saleh, tak taunya nol, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebaliknya dia berdosa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mungkin sebagian di antaranya mereka menambah syariat di dalam Nabi Muhammad SAW kemudian sudah ajarkan. Cukupkan dengan mengikuti Muhammad Rasulullah SAW. Tugas kita semua belajar. Ulun-ulang kembali karena Nabi Muhammad SAW sudah menyempurnakan semuanya. Allah tidak wafatkan Nabi Muhammad hingga Nabi Muhammad kemudian menyempurnakan Islam ini. Bahkan kata seorang sahabat, bahkan burung yang mengepakkan sayapnya di udara, Nabi Muhammad menyebutkan ilmu tentangnya. Perkara yang remeh-temeh saja. Ada pemakai sendal, ada kemudian makan dan minum. Perkara yang sangat remeh, Nabi Muhammad ajarkan untuk kita. Apalagi kemudian berkaitan dengan ibadah, dengan yang kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah sudah lengkap. Apalagi perkara akidah yang menjadi basic semua hal tersebut. Maka berilmulah jamaah. Tuntutlah ilmu sebelum kita berkata-kata, khususnya mendakwakan ilmu tersebut, entah itu firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum kita beramal, karena ilmulah kemudian perkataan kita insyaallah akan menjadi bijaksana, dan karena ilmulah kemudian amal kita menjadi lurus, sesuai, selaras dengan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haqq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fadha'il wa tammama makarib al-akhlaq. Wa hada an-nasa ila siratin mustaqim. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka pada khutbah kedua ini ulun ingin mengingatkan, karena selain ulun pian juga mungkin sudah mendapatkan undangan-undangan selamatan haji, bukan begitu? Ya. Hari ini ulun mendapatkan, nanti hari Ahad juga ada. Jemaah kaum muslimin. Karena untuk Kalimantan Selatan sudah keluar jadwalnya. Gelombang satunya, gelombang duanya. Semua kemudian detail tentang kloter-kloternya sudah keluar semua. Artinya mereka tahu bahwasanya tahun ini nama mereka keluar. Mereka insya Allah akan haji. Maka ulun mengingatkan untuk diri pribadi dan semua pian. Mungkin di antara pian ada yang hajian tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Atau keluarga pian ada yang ingin berangkat tahun ini. Dengan semua caranya. Entah itu haji yang reguler. Entah itu haji yang plus. Entah itu haji yang furoda. Ilmui manasik haji. Untuk anda yang melakukannya. Untuk anda yang mungkin tahun ini merencanakan keberangkatan haji. Belajar manasik haji yang benar. Berkaitan dengan keikhlasan anda, semua kita insya Allah melakukannya ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun seorang menanti untuk hajian. Ikhlas insya Allah dia, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan syukurannya, itu bukti syukur dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun ini dia dipanggil. Haji dan umrah itu betul-betul panggilan jamaah. Anda kira kemauan anda pribadi? No. Anda memang berhak. Anda memang Allah panggil. Hingga kemudian anda terpanggil. Hingga kemudian anda mendaftarkan diri.
Dengan semua jalannya tadi, entah penantian sekian puluh atau belasan tahun atau puluhan tahun, atau kemudian mungkin beberapa tahun saja, atau bahkan mungkin dia tahun ini langsung pergi. Karena dia mungkin alhamdulillah memiliki harta yang berlebih hingga dia bisa pergi tanpa antri. Panggilan. Makanya istilah untuk mereka betul-betul duyufur rahman, tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengundang Anda, Allah memanggil Anda. Maka sebaiknya ketika seorang kemudian ingin melakukan amalan-amalan tersebut selain dia ikhlas sepertinya karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka pelajarilah manasik haji dengan benar. Begitu banyak ustaz, begitu banyak guru yang Anda bisa merujuk kepada mereka, bertanya kepada mereka secara langsung. Nomor-nomor telepon mereka bisa dan mudah Anda raih. Akun-akun media sosial mereka mudah Anda raih. Bertanya agar kemudian amal Anda yang sangat berat tentunya nanti tidak menjadi amalan yang sia-sia. Jangan mengandalkan mutawif, jangan mengandalkan guide, jangan mengandalkan ustadz pembimbing. Anda terpisah di sana sangat mungkin. Sudahlah kemudian Anda terpisah. Mungkin sebagian di antara kita tidak bisa berbahasa Arab, Inggris pun tidak bisa. Sebagian jamaah bahasa Indonesia pun tidak bisa, padahal dia orang Indonesia. Gimana kemudian Anda akan berkomunikasi, menanya orang sana dan sini. Habis ini apa ya? Habis ini amalan berikutnya apa ya? Bagaimana caranya ya? Waktunya bagaimana? Pelajari jamaah. Seorang harus tahu tanggal 8 amalannya apa. Sebelumnya tentunya mungkin dia atau rata-rata jamaah haji kaum muslimin Indonesia melaksanakan haji tamattu, umroh dulu baru kemudian hajian. Pelajari manasik umroh, pelajari manasik haji. Yang intinya tanggal 8 apa yang harus saya lakukan, 9 apa lagi inti dari haji tersebut, rukun dari haji tersebut yaitu wukuf. Malam tanggal 10 apa, tanggal 10 apa. Jika sudah dilakukan apakah saya sudah tahallul? Tahallul 1, tahallul 2, tanggal 11, 12, 13, pelajari jamaah. Jangan sampai kemudian kita hanya ikut-ikutan. Kita punya basic dulu sebelum kita pergi. Kita tahu semua rentetan amal yang kita akan lakukan hingga sesuai dengan tuntunan Muhammad Rasulullah SAW. Dengannya kita mengharapkan haji kita mabrur. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Hajjul Mabrur, haji yang mabrur. Tidak ada balasan yang tepat, yang cocok untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalannya sesuai dengan tuntunan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pesan untuk pian, mungkin sebagian pian akan hajian atau keluarga pian akan hajian, sampaikan ini. Pelajari manasik umrah, pelajari manasik haji agar kemudian selain ikhlas kita karena Allah Subhanahu wa taala melakukannya, amalan semua rentetan amalan ibadah umrah dan haji kita insyaallah sesuai dengan tuntunan Muhammad Rasulullah SAW. Berharap dengannya kemabruran sebuah haji dan surga Allah Subhanahu wa taala menanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ana Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.